Orang di luar Kristen kerap kali mengolok-olok kita sebagai orang percaya. Katanya, kok Tuhan mati? Tuhan itu harusnya nggak mati. Itu bukan Tuhan itu kalau mati. Nah, kebanyakan dari mereka itu hanya menerima kematiannya, tidak mau menerima kenyataan kalau Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Ya, menurut saya ya Tuhan Yesus tuh luar biasa. Dia adalah Tuhan yang memang penuh dengan tindakan nyata gitu, bukan omong doang ya. Karena kalau sampai dia hanya mati dan sampai hari ini dia tetap tertanam di dalam kuburan, ya sia-sialah iman saya dan juga iman seluruh orang Kristen di dunia. Tapi karena dia bangkit dan sudah mengalahkan maut itu sendiri, maka kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan firman, hai maut, di mana kesengatmu? Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan dia mengalahkan maut itu sendiri. Dan dia bangkit dan telah menyelesaikan semua kelemahan manusia, termasuk kematian akibat dosa. Karena Adam yang pertama sudah gagal dan menurunkan maut kepada seluruh manusia. Karena dosanya itu, ya semua manusia jatuh ke dalam kutuk maut. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Dia mati dan bangkit dari kematiannya untuk menanggung semua dosa kita, agar semua keturunannya atau orang yang dilahirkan kembali di dalam dia tidak mengalami kutuk maut atau bangkit bersama-sama dengan dia. Walaupun kita terlebih dahulu mengalami kematian secara fisik. Banyak orang yang terlalu pede dengan ibadah-ibadahnya atau dengan kebaikan-kebaikannya. Sumbang sana, sumbang sini dengan pengharapan ya dosanya diampuni dan dia kelak bisa selamat. Sedangkan Allah atau Tuhan itu sendiri dia terikat dengan hukum-hukumnya. Dikatakan di dalam firman-Nya bahwa upah dosa adalah maut. Jadi yang namanya setiap orang yang berdosa itu pasti ada upahnya, ada hukumannya, atau biasa orang dunia mengatakan ada karmanya. Dan itu tidak bisa dihapus hanya dengan berbuat baik. Ya, kalau dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dosa kita bisa dihapus, ya saya menilai itu seperti kita bisa menyogok Tuhan ya dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sudahlah, apapun yang dibangun di luar Tuhan Yesus itu semuanya sia-sia. Ya, intinya kita itu ya sangat terbatas. Kamu mau kaya, kamu mau punya segalanya, tetapi kalau kamu tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, kamu pasti kosong. Dan ya banyak sekali kemelencengan karena kita hidup di luar Tuhan. Dan ujung-ujungnya ya tidak ada kebahagiaan. Dia loh sudah menang dan bangkit atas kematian. Kita tinggal percaya dan menyerahkan jiwa kita seutuhnya kepada dia. Kita mau menyerahkan jiwa kepada siapa? Kepada batu, kepada orang yang mati di kuburan. Yang nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan ya dia yang sudah nyata-nyata mengalahkan maut itu sendiri. Dan itu terbukti saudara, bukan dongeng, bukan abal-abal. Mari bagi kamu semuanya yang belum dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus, mari datang kepadanya. Kamu boleh berdoa dan perkatakan seperti ini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Hari ini saya datang kepadamu. Ampunilah seluruh dosa-dosaku dan masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Raja di dalam seluruh hidupku. Kuasai penuh hidupku. Inilah aku Tuhan dan terimalah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika Anda sudah lahir baru dan memperkatakan seperti contoh doa yang tadi itu, Anda sudah mengalami lahir baru dan nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan seluruh surga pada detik itu akan bergemuruh menyambut Anda semuanya. Jadi mari yuk, jangan percayakan lagi jiwamu kepada hal-hal di luar Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita semuanya. Dengan saya Lucy dari Bukit Bintang, Kuala Lumpur. God bless you all.